teman-teman, berjumpa lagi dengan Lause Sonia. Halo Kak Ra, Kak Desi, Kak Gigi Aiko, dan Kak Pluviofil. Ya, sekarang kita balik dulu ya kameranya. Nah, oke. Nah, kita teman-teman bisa bagikan live ini ke teman-teman yang lain ya, karena kita mau mulai belajar tentang dialog ini. Ya, Fang Xue Hui Jia ya. Habis itu pulang sekolah gitu ya judulnya ya. Nah, oke. Nah, sekarang aku send dulu ke yang lain. Coba sekarang kita mulai baca ya teman-teman. Nah, coba. Ni mei tian xia wu hui jia zuo shenme she qing. Nah, artinya kamu tiap sore pulang sekolah ya, pulang gitu ya, hui jia zuo shenme she qing ya. Nah, artinya ngelakuin hal apa ya itu. Nah, mungkin wejanya sedikit tidak terlihat ya. Tapi teman-teman, terima kasih yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya. Wo che fan ken wo ta jia ren. Nah, artinya saya makan bersama dengan keluarga saya ya. Nah, oke. Cece teman-teman ya. Kak Cindy cece. Nah, aku mungkin akan mengebalkan ini lagi ya, biar lebih hitam. Biar teman-teman juga tahu artinya ya. Nah, coba kita lanjut ya. Oke. Xian xi zao ya. Pertama mandi ya. Xi wan zao. Ce yi xie dian xin, artinya makan beberapa cemilan ya. Si wan cao itu artinya kelar mandi ya. Nah, terus ada lagi cai wen si gong ke ya, artinya kemudian review PR gong ke ya. Begitu, review itu wen si ya. Buyong xie Lause. Iya Lause, tintanya di refill. Aku udah bantu tap-tap layar biar rame gift. Siap. Nah, thank you Kak Cindy. Nah, coba aku temuin lagi ya. Nah, nah ini. Maaf ya teman-teman, belum sempat ini refill. Nah, oke. Semoga terbaca ya teman-teman ya. Nah, oke, semoga terbaca ya teman-teman ya. Thank you. Ni hao Lause, ni hao Kak Andin. Nah, coba thank you ya teman-teman sama Kak FOC yang sudah mau follow dan bantu Lause. Oke. Nah, sekarang kita lanjut kupas tuntas artinya ya. Thank you Kak Andin gift-nya. Thank you so much ya. Nah, hen xie xie ni. Nah, coba ya kita bahas satu-satu artinya ya. Xiao itu sore ya. Hui jia itu pulang ya. Nah, zuo shenme she jing. Nah, kerjakan zuo shenme apa? She qing itu perihal, persoalan ya. Mengerjakan persoalan apa ya. Jadi kalau mau nanya persoalan apa, nah jadi seperti di bahasa Inggris ya. Misalnya what matter gitu ya kan. What apa namanya?
what soal gitu ya, gitu. Kayak what problem kayak gitu ya. Persoalan apa gitu. What problem kayak gitu. Seperti di Mandarin juga sama. Seperti di bahasa Inggris ya. Kalau misalnya mau nanya persoalan apa, nah kata tanyanya yang di depan ya. Jadi senme atau what-nya atau ya atau perihalnya di belakang ya. Nah, senme itu what atau apa ya. Itu di depan ya, seperti bahasa Inggris. Nah, jadi itu pentingnya teman-teman belajar bahasa Inggris terlebih dahulu untuk belajar bahasa Mandarin lebih mudah ya. Nah, karena kadang bahasa Mandarin itu tuh seperti bahasa Inggris. Nah, contohnya seperti kalimat tanya seperti itu ya. Jadi, shen me shijing itu artinya persoalan apa. Nah, mau nanya persoalan apa di bahasa Inggris, apa atau what-nya itu di depan ya. Itu di depan. Jadi what problem gitu ya. Sama kayak di sini ya, di Mandarin persoalan apa, problem persoalannya di belakang, what-nya apanya yaitu shenme di depan begitu ya. Nah, thank you ya yang sudah follow Kak Well, thank you. Nah, oke, jadi kita lanjut ya, ikan cucut lanjut. Nah, kita xian xi zao. Xie Kak Well ya. Nah, xie Kak Well gift-nya. Nah, semoga berkah selalu ya. Nah, teman-teman bisa share live ini ke yang lain ya, supaya membantu pertemanan kita lebih banyak lagi, oke? Nah, xian xi zao. Lanjut. Nah, xian itu pertama, xi zao mandi ya. Nah, xi wan zao. Nah, itu artinya kelar mandi loh. Nah, wan itu artinya kelar ya. Gabung belajar. Sip Kak Yue. Nah, teman-teman silakan di screenshot ya untuk belajar lebih dalam lagi, misalnya mau dihafal di rumah silahkan, oke? Haute ya. Nah, terus nih, kelar mandi itu si wan cao. Nah, itu biasanya di tengah-tengah kata kerja kan biasanya ya ada arti Mandarin dari arti Indonesia yang berkosakata dua hanze. Seperti mandi. Mandi terdiri dari dua hanze, yaitu si dan cao. Nah, kita kalau misalnya ada yang misalnya nggak mandi, itu bisa ditaruh pu atau tidaknya di tengah-tengah si dan cao ya. Tak. Nah, sama seperti wan, kelar ya. Nah, itu juga ditaruh di tengah-tengah si dan cao ya. Nah, halo Kak Ardiano. Nah, oke. Nah, teman-teman, jadi misalnya apalagi yang kosakata Mandarin kata kerjanya ada dua hanze. Coba teman-teman kasih ide dong ke Lause. Nah, kasih ide lewat komentar ya, lewat kolom komen di bawah. Penjelasannya sangat detail, makasih Miss. Wah, Fei Chang Hao ya, puji Tuhan ya, Kak 0%. CC di ya. Kung Chuo. Nah, iya Kung Chuo ya. Kung Chuo itu bekerja ya. Nah, misalnya coba kalau tidak bekerja
artinya bisa kong bu juo ya. Nah, kayak gitu. Oke, apalagi teman-teman? Kasih ide dong klause apa? Nah, kong juo ya. Nah, kalau kayak gitu contohnya seperti ini ya. Kalau ada kata yang diselipkan di kata kerja itu berarti ada sesuatunya ya, ada arti lain gitu. Tapi masih berarti dengan kata kerja tersebut ya, masih satu arti ya. Miss live di hari apa aja? Nah, itu saya Miss Sonia ya, live di hari Selasa dan Jumat ya. Selasa dan Jumat每个星期二和星期五 ya. Nah, jam 8 malam WIB ya. Enggak 0%. Semoga membantu. Nah, oke. Nah, 吃一些点心 ya, makan beberapa cemilan ya. Cemilan tuh 点心 ya. Isie itu beberapa ya, beberapa some ya. Tianxin, nah tiannya itu titik, sinnya itu hati. Tianxin bukan titik hati, tapi cemilan ya, sama-sama makan hati. Makan hati ya Kak Yue. Nah, jadi makan hati itu cesin, bukan dong ya kan, bukan makan hati itu bukan sakit hati ya. Sakit hati itu nah nanti kita cek bareng-bareng. Oke, kita lanjut ke sini dulu ya. Nah, zai wen xi kong ke ya, zai. Nah, pinyin yang ada setnya ini artinya harus dibaca C ya. Tidak boleh baca zai ya, bukan ini, bukan zai, tapi cai ya. Nah, KE bacanya bukan K ya pinjinnya, tapi ke ya. Nah, ada KH-nya gitu ya. Nah, ini GONG pinjinnya tidak boleh dibaca gong. Bukan gong ya, bacanya bukan kayak gong show gitu, bukan ya teman-teman ya. Kung pakai K, kung ya. Nah terus WEN tuh bacanya bukan wen tapi wen. Wen bukan. HE gimana ya? He biasa. Pokoknya kalau ada pinyin yang ada satu E doang sebagai huruf vokal, itu E-nya harus jadi E. Ya. Nah, terus ini CHI. Ya, teman-teman nih yang masih pemula, yang masih baru belajar bahasa Mandarin, biasanya suka salah di penyebutan pinyin CHI, SHI, ya. Ini bukan ci bacanya ya. Nah, tapi ce ya, ce gitu. Ya. CC Kak Well untuk gift-nya ya. Nah, jadi CH itu ce bukan ci ya. Bukan loh ya. Nah, terus XIAN ya. Banyak nih teman-teman pemula yang bilang sian gitu. Bukan loh ya, bukan. Ini sien. Pokoknya kalau ada pinyin yang huruf vokalnya IAN itu tidak boleh bacanya ian ya, bukan kayak Ian Kasela, tapi yen ya. Nah, sama juga seperti pinyinnya yen cing te yen ya. Nih, yen itu A-nya menjadi E ya. A-nya menjadi E ya.
Kelihatan? Kelihatan, semoga kelihatan. Oke. Nah, oke, jadi begitu ya. IAN. Nah, itu harus A-nya menjadi E ya. Tidak boleh ian-ian ya. Nah, terus SHI teman-teman ya. Kelihatan? Nah, ini tidak boleh si bacanya ya, tapi harus se. Nah, jadi C I S I Z plus I dan R plus I. Itu I-nya harus menjadi E bacanya ya. Oke. Nah, begitu ya. Kalau dipinginnya seperti itu, peraturan harus tetap dijalankan ya. Nah, ini harus C dan I, S dan I, Z dan I, F dan I. Kalau I ketemu 4 huruf ini ya, I-nya dibaca E ya. Nah, lalu Kien. Nah, ini juga nih TH bacanya ya, bukan T biasa. Oke. Nah, terus nah ini huruf pinyin yang coba dibaca menjadi C. Itu nih. J, Z, Q itu biasa dibaca C ya. Huruf konsonan pinyin yang dibaca seperti C itu ada huruf pinyin J, Z, dan Q. Oke? Nah, oke. Sien sama Wan. Apa itu? Nah, begitu ya. Nah, jadi begitu ya. Oke. Nah, jadi silahkan teman-teman di screenshot ya. Oke, aku akan beralih ke bagian selanjutnya ya. Karena di sini teksnya panjang ya. Karena di sini teksnya panjang, kita harus screenshot dulu dan lanjut ya. Saya hapus ke bagian selanjutnya. Oke. Thank you Kak Daniel, Kak Indestar yang sudah follow ya, yang sudah share ya. Sekarang aku akan lanjut hapus ini ke apa namanya yang lain ya, ke bagian selanjutnya. Coba kelihatan tidak ya? Jiao Shui. Wow, ternyata kebalik ya guys ya. Shui Jiao-nya.
Masih semangat belajar teman-teman? Nah, thank you. Nah, teman-teman yang sudah mau follow Lause ya, sekarang coba kita belajar lagi ya, lanjut ya. Ikan cucut lanjut. Nah, wan xiang ni ji dian shui jiao. Ini lebih ya. Nah, wan xiang ni ji dian shui jiao artinya malam kamu tidur jam berapa gitu ya, jam berapa tidur, ji dian shui jiao itu literally ya. 9点钟就上床 jam 9 diranjang. Nah, 睡觉了 sudah tidur ya. Nah, Nina kamu gimana ya? Nina itu berarti how about you di dalam bahasa Mandarin ya. Nah, kalau kamu ya seperti itu ya, bahasa Indonesia dan Nina ya. Nina, ne-nya itu artinya kata tanya ya, menegaskan kata tanya seperti kamu gitu. Kamu gimana atau kamu bagaimana gitu ya, atau how about you, atau kalau kamu kayak gitu ya. Asikaga, thank you Kak Asikaga sudah follow. Nah, terus ya. Nah, lanjut ya. Nah, wo tong nih, iya. Aku sama seperti kau ya. 但是我起床比你早起 ya. 我的起床 juga boleh ya. Nah, bangun tidurku ya kayak gitu ya. 我的 itu artinya possession ya. Artinya seperti my, your kayak gitu. Kalau sebelum te ini dikasih subjek. Misalnya 我你他他们你们我们 ya seperti itu ya. Nah, terus 起床 nih bangun. Nih, pi ini lebih atau daripada ya. Pi ini than ya, bahasa Inggrisnya than itu pi. Nah, lebih pagi 早起 early ya. Darimu ya, kamu nih ya artinya gitu ya. Nah, jadi seperti ini juga aku sama kayak kamu. Nah, kamunya di dalam bahasa Indonesia itu di part akhir, bagian akhir. Tapi kalau di sini di Mandarin, kamunya atau ni-nya itu setelah tong ya, setelah sama ya, setelah sama ya. Nah, iyang itu artinya juga sama, artinya sama juga ya, seperti tong. Tapi yang ini di belakang ditaruh kenapa? Karena menegaskan. Nah, ini loh, aku tuh sama kayak kamu gitu ya. Karena tong ini juga artinya bersama ya. Bersama ya, Kak 0%. Nah, itu. Silahkan dicatat ya. Tong ini artinya bersama. Nah, kebetulan Kak 0% jawab. 0% kayak 0% kebetulan nanya juga ya. Nah, jadi tong ini bersama ya, atau sama juga bisa ya, same ya. Nah, itu ya. Jadi iyang artinya juga sama, tapi iyang itu lebih ke sama, serupa gitu ya. Nah, jadi sekarang begitu. Jadi kalau saya lebih pagi darimu, 我比你早起 gitu ya. Jadi aku lebih, kamu pagi. Gitu kalau diterjemahin secara harafiah ya. Nah, jadi 我比你早起 artinya aku lebih pagi darimu kayak gitu ya. Nah, aku daripada kamu pagi kayak gitu. Aku daripada kamu pagi ya. Jadi itulah secara harafiahnya kalau di translate, diterjemahkan ya. Nah, oke.
我比你早起, aku lebih pagi darimu. Nah, gitu ya. Nah, te ini sebetulnya ada dua arti, yaitu nya atau yang, ya. Nya sendiri dipecah menjadi dua, nya possession atau nya untuk adjektif, ya, atau untuk kata sifat, ya. Adjektif dan possession, ya. Coba di screenshot dulu ya teman-teman, saya mau menjelaskan tentang te-nya. Nah, sebelum kita pergi ke penjelasan tentang te, ini cung itu artinya jam, ya, jam secara fisik, ya. Nah, tapi kenapa ada di setelah tian? Tian itu sendiri artinya pukul, ya, pukul 9, ya. AM PM itu tian, ya. Jadi tian itu juga bukan artinya titik doang, ya, tapi juga artinya pukul, ya. Nah, jadi Jiu tian itu bisa artinya 9 AM or 9 PM gitu, ya. Cung itu menjelaskan ketegasannya mengenai jam. Oke. Nah, jadi karena ada wanshang di kalimat paling atas, kita consider jiu tian itu artinya 9 PM, ya. Jadi setelah jam 6 gitu. Pukul gendang apa lause. Nah, kita cek dulu ya. Kalau pukul gendang itu ta, pukul itu ta, ya, tapi gendangnya nanti kita cek lagi, oke? Nah, sekarang suang itu artinya kasur, ya. Nah, oke, sekarang kita baru akan membahas tentang kegunaan te, ya. Kegunaan te sebagai nya dan yang. Coba kalau usah hapus, silahkan di screenshot bagi teman-teman yang mau screenshot, karena aku akan sebentar lagi hapus ke bagian te, ya. Halo, oke, aku akan hapus ya teman-teman, ya. Oke. Nah, sebelum kita ke pembahasan tentang te, nah, aku mau kasih tahu bagaimana cara menulis hanje dengan mudah. Jadi, selain sering-sering ditulis, seperti tadi kita sudah tulis shui jiao berapa kali, ya kan? Kita sudah tulis tulisan tian. Ini pukul atau titik, ya. Itu sudah berapa kali teman-teman? Ya, kalau ada yang tahu boleh dikasih tahu di kolom komentar, ya. Nah, ada 2 kali ya teman-teman, ya. Lause mau kasih tahu 2 kali nih, sudah dalam teks ini, satu teks sudah 2 kali tian ini disebut. Nah, setelah itu ada lagi cara lain bagaimana kita bisa menulis hanje. Lause mau kasih tahu, ya. Jadi tulis jiao, shui jiao de jiao itu caranya 3 titik, ya. 3 titik. Ups. Di sini aja ya. 3 titik, ya. 1 topi, 2 topi, lalu 2 kaki. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau mau belajar menulis hanje, ya, kita menghafal dengan bentuk-bentuk yang sudah kita tahu aja ya teman-teman. Misalnya dari 3 titik, 2 topi, 2 kaki, begitu, ya. Kalau shui-nya gimana? Ya, shui itu 1 kotak 2 baris, ya. 1, 2, 3, 4,
5 baris melintang di kanan, dibagi menjadi 2, dibelah. Tiap belahan di tengahnya ada titik. Begitu. Lause mengajarkan seperti ini untuk belajar Hanje. Ya. Jadi aku akan mengasih tahu bentuk-bentuknya seperti yang teman-teman tahu untuk belajar Hanje lebih baik. Ya. 谢谢老师，不客气呀，没有关系ya, Kak Vio. Oke, nah jadi 睡觉 ya. Nah ada lagi untuk tulis matahari, kotak 1 baris, matahari ya, atau tanggal ya. Nah boleh nih teman-teman screenshot arti-artinya ya. Oke, nah lalu untuk tulis tuo ya, banyak misalnya, langsung bisa ajarin begini, pendek panjang tutup, bawahnya pendek panjang tutup lagi, begitu ya. Itu Hanje tradisional, bukan nih Hanje simplified ya Kak Valen ya. Nah jadi ini tuo artinya banyak ya. Nah itu ya. Nah silakan coba. Terus ada lagi saat kita mau tulis misalnya Hanjenya apa lagi teman-teman yang mau Lause tulis, kasih ide dong buat Lause. Nah thank you Kak Dama sudah follow kami ya di Hau Hau Mandarin. Misalnya apalagi nih Hanje yang mau teman-teman tulis ya, atau enggak ini deh ya, Tian dulu ya teman-teman ya. Caranya kotak bendera 4 titik. Nah kayak gitu ya, caranya begitu. Oke, sekarang tanpa lama-lama lagi kita akan beralih ke penjelasan tentang te. Jadi te itu nih, te artinya te itu ini bisa nya, bisa yang ya. Jadi ada 2 arti te ya dalam bahasa Indonesia ya. Ada yang, ada nya. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, yang, kalau nggak pakai yang hitam aja. Nih nya, ini yang ya. Kalau kurang suka pakai pen ini soalnya bau. Nih yang ini teman-teman Lause pakainya, tapi bau teman-teman, nggak suka Lause makanya pakai ini. Nah yang itu artinya misalnya ya, buku yang merah ya, ho te shu ya, buku yang merah. Nah yang te ya. Nah shu itu buku, hong itu merah. Nah pakai te itu kata benda dan kata adjektif, kata sifat itu selalu dibalik, ditukar dalam bahasa Mandarin dari Indonesianya. Oke? Nah oke. Sekarang nya. Nya itu misalnya bukunya saya, wo te shu ya, wo te shu itu bukunya saya. Nah lagi-lagi dengan te, penggunaan
kata te itu membuat semua arti adjektiva dan kata benda posisinya dibalik dalam satu kalimat. Oke? Misalnya di Indonesia bukunya di depan, tapi kalau di Mandarin bukunya itu di belakang. Saya dalam bahasa Indonesia di dalam kalimat ini itu di belakang. Betul nggak? Tapi di bahasa Mandarin, wo atau sayanya itu selalu di depan. Oke? Seperti my book. Dalam bahasa Inggris, lagi-lagi sekali lagi teman-teman, untuk lebih mudah belajar Mandarin kita harus bisa paham sistem bahasa Inggris terlebih dahulu gitu ya. Tapi ini opsional ya teman-teman. Bukan berarti semua yang nggak bisa bahasa Inggris lalu nggak bisa bahasa Mandarin juga. Itu nggak tentu begitu, nggak mesti. Kan cara belajar orang beda-beda ya teman-teman ya. Karena Lause percaya itu. Ciu, bahasa Lause ini gimana grammarnya? Nah, Kak Vio, nah ciu ini artinya hands ya dalam bahasa Inggrisnya, atau lantas ya. Ciu ya, buat teman-teman yang nggak tahu pinginnya itu ciu. Jadi wo ciu, misalnya wo ciu hao le gitu kan, apa-apa ciu hao le ya. Misalnya kita lagi melakukan apa, cu u fencong, masak 5 menit, ciu hao le, lantas udah kayak gitu, terus udah kayak gitu ya, ciu hao le ya. Nah cu misalnya nih ya, ini Lause tulis hancennya, cu u fencong, nah ciu hao le. Ini contoh penggunaan ciu ya. Nah, rebus 5 menit, terus sudah ya. Nah ini ya, ini contoh penggunaan ciu ya. Nah tadi contoh lain lagi yang ada di buku tadi tuh ya, wo jiu tian ciu. Nah ciu lagi, nah sang cuang sui le. Nah aku jam 9 sudah tidur ya. Ciu ini juga artinya penegasan ya, penegasan ciu ya, ciu yang kita lakukan nanti gitu. Kan tadi kan sebelum kalimat ini ditanyain ya, kayak wan xiang ni ji dian zhong shui jiao gitu ya kan. Nah kamu malam jam berapa tidur gitu ya, kan ditanya tuh kalimat sebelumnya. Nah yang sebelumnya lagi dia kan lagi menjelaskan ya, setelah kelar mandi aku makan beberapa cemilan, si wan jiao ce isie dian xin ya. Nah setelah temennya tanya tidur jam berapa, nah baru di situ si B ini masuk ya, masuk dengan ngomong lah. Seterusnya ada ciu ya di sini ya, jam 9 nah langsung aku tidur kayak gitu ya. Itu konteksnya kalau dalam bahasa Indonesia. Oke? Mama ci chuang ho ciu chuo fan. Nah ya betul kayak gitu ya Kak Vio ya cara pemakaiannya ya. Nah well done, tepuk tangan dulu untuk Kak Vio. Nah gitu ya. Nah coba jadi begitu. Oke. Te. Nah itu
nya ini ada arti posesif seperti ini bukunya saya, ya. Atau ada yang masih ingat? Ayo, ada yang masih ingat? Nya ini dari te diperuntukkan untuk apa ya? Ayo, ada yang masih ingat gak? Wo te apa nih namanya? Possession atau nih. Nah, ini contoh lain ya. Nah, waktunya bangun. Nah, waktunya bangun kayak gitu. Oke? Thank you Kak Lantien, Pai Yun. Hai, ni hao. Halo Kak pihak berwajib. Nah, Ai itu tante-tante ya. Tapi by the way aku juga punya ponakan, jadi ya gak apa-apa manggil Ai aja ya. Berarti kamu seumuran ponakan saya berarti ya. Nah, Lao She Wan Xiang Hao Kak Lantien. Ya. Nah, jadi ini contoh lain ya dari Water Shu ya, bukunya saya posesif atau waktunya bangun. Ya. Nah, ya nggak apa-apa. Meikuansi Kak pihak berwajib ya. Nah, it's not a very big deal for me, you know. And ya, ini apa contoh lain ya. Jadi cichuang de shijian, waktunya bangun. Lagi-lagi ya. Nah, ini bangunnya itu kata kerja ya. Shijian itu waktu. Kata benda. Ya. Nah, bisa menjelaskan yang ini ya, yang waktu ini dari kata kerja cichuang pakai te. Lagi-lagi dibalik ya, antara adjektif atau phrasal verb ya, bangun, dengan kata benda noun yaitu shijian, waktu ya. Nah, kalau cici ya itu bilangnya jie ya. Lao she yi bian ting yi bian mang. Iya. Oh, ya, lao she wo yi bian ting yi bian mang. Ya. Semangat Kak Lantien ya. Nah, oke. Nah, terus contoh lain yang menggunakan te sebagai yang itu yang kau suka. Nah, ini bagaimana caranya? Nih, misalnya hal yang kau suka. Ni sihuan de shijing. Ini cara contoh lain dalam menggunakan te dalam konteks yang. Ya. Yang. Ya. Jadi yang kau suka ni sihuan te, si puhuan. Nah, misalnya juga menyukai itu kan ada verbnya ya. Nah, ada kata kerjanya.
Nah, bisa juga tadi kita sempat membahas kata kerja yang mempunyai 2 kosakata. Ya. Ini si Huan. Nah, kalau tidak suka, kita juga bisa bilang si Puhuan. Ya, begitu. Bisa ditelipkan tidak di tengah-tengah kosakata yang mempunyai 2 hanse. Ya, kata kerja yang mempunyai 2 hanse gitu. Sinte Ifu, ya betul Kak Vio, ya. Nah, jadi silahkan teman-teman screenshot ya. Nah, teman-teman kita juga mempunyai privilege ya untuk membuka private class secara online lewat Zoom ya. Teman-teman jadi bisa mendaftar dan cantumkan nama diri teman-teman ya, supaya kita bisa belajar bersama guru-guru berpengalaman ya. Nah, teman-teman bisa daftar di admin ya. Nah, DM adminnya. Nah, teman-teman yang tentukan waktu dan harinya ya, yang mana teman-teman bisa dan tidak sibuk pastinya ya. Kita juga menjual buku-buku Mandarin, cerita anak, fabel ya yang lucu-lucu. Nah, silahkan di check out di link.id ya. Link.id kita. Nah, di situ ada referral code. Nah, teman-teman isi SON ya, supaya bisa diketahui oleh admin siapa aja yang beli kayak gitu ya. Lalu akan dibagikan diskon 50% dari setiap pembelian teman-teman. Lumayan, cuma Rp25.000 saja teman-teman bisa dapat 3 bahasa. Ya, jadi buku ini juga trilingual ya. Jadi ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi lebih mudah memahami bahasa-bahasa lain. Oke? Nah, jadi begitu ya. Yang kau suka, hal yang kau suka, gitu ya. Hal, noun, yang kau suka itu phrasal word dari adjektif ya. Tapi ada kata kerjanya, yaitu sihuan ya. Lagi-lagi penggunaan itu dibalik ya. Dibalik dari adjektifnya yang kau suka menjadi di depan, dan nounnya atau kata bendanya yaitu searching atau hal itu yang di belakang kalau di bahasa Mandarinnya. Oke? Nah, tadi kita sempat membahas ya teman-teman, ada kata kerja yang ada 2-nya, 2 kosakata. Nah, ada sihuan ya. Kalau tidak suka itu kita bisa selipkan di tengah-tengah 2 kosakata atau hanje Chinese ini ya, yaitu enggaknya atau pu-nya di sini ya. Menyelipkan di antara, kita selipkan di antara si dan huan, di antara kata suka dari bahasa Mandarinnya. Oke? Nah, oke teman-teman. Oke, segitu aja deh teman-teman hari ini. Bentar. Siap. Kita akan dilanjut lagi bersama Lause Jennifer ya. Jam 9. Ciu Tian. Nah, nanti akan ada Lause Jennifer. Oke? Nah, sebentar ya. Nah, tadi ada yang bilang pukul gendang apa? Semoga orangnya masih ada ya. Taku. Ini pukul gendang. Ya. Nah, itu ininya ya, bahasa Mandarinnya.
Oke. Nah, begitu ya. Oke deh. Kalau sakit hati, makan hati, itu artinya nih ya, Xiang Xin, sakit hati. Nah, ini ya. Nah, kalau Xiao Xin itu bukan kecil hati ya, tapi hati-hati ya. Hati-hati bukan juga sin-sin loh ya teman-teman. Oke. Nah, itu silahkan teman-teman screenshot ya. Nah, oke. Kita akan, waktunya habis sebentar lagi ya. Aku Lause Sonia ya, izin untuk pamit undur diri ya, karena sudah 1 jam ya. Dan kemarin kita sempat libur ya, hari Selasa, Xingqi woman jiaqi le ya. Jadi makanya kita hari ini 1 jam, 一个小时ya, 一个小时我们今天的直播ya. Nah, jadi 1 jam kita live hari ini gitu. 因为我们的直播星期二假期了ya. Thank you Kak Green Tea, karena hari Selasa kemarin kita libur, tapi Selasa depan siap ke Singcita Cepo ya, kita adakan 2 kali seminggu lagi ya. Minggu depan kita juga jumpa hari Selasa. Oke? Oke deh, kalau gitu, 谢谢大家，再见，晚上好。